Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sedih banget sih sebenarnya ya, jujur ngelihat ada berita ini. Memang jujur aja aku tahunya telat ya, karena lagi nggak di Indonesia. Lihat postingan-postingan tentang perbedaan gitu ya. Yang aku bahas bukan pendapatnya atau apa yang sedang dibahas, tapi komennya dari jemaahnya nih. Ya ampun, komennya saya bilang apa, buas banget. Kayak apa ya, kayak sebuah kesempatan yang ditunggu untuk bisa menghinakan seorang ulama dan juga menghinakan untuk mereka-mereka yang mengambil ilmu dari beliau gitu. Seperti kita tahu, sosmed itu kalau komennya kayak bola liar gitu. Dan ketika dibuka kesempatannya, ini seolah-olah seperti kesempatan untuk bisa mempermalukan saudaranya sendiri gitu. Nih hasil ngajinya tuh gini gitu ya. Ini lisannya gini nih, keren juga ya. Kita ini sadatnya sama loh guys. Persamaannya nih ribuan gitu, puluhan ribu, ratusan ribu bahkan gitu. Bedanya cuma beberapa part aja lah gitu. Masa gitu sih kata-katanya? Tajam banget sama saudaranya. Aduh, beda sudut pandang aja yang masing-masing punya dalil. Mana gitu husnuzon sama saudaranya tuh mana? Husnuzon, kelembutan sunnahnya tuh mana gitu. Padahal beda angle sudut pandang itu hal yang lumrah, biasa aja gitu. Tanggepinnya santai aja, nggak usah ngegas, nggak usah gua nih lebih tahu, gua nih ilmu lebih tinggi, nggak usah begitu lah, biasa gitu. Semestinya yang udah lebih berilmu kasih contoh ke kita dengan bahasa-bahasa yang nggak membuli. Kecewa banget saya jujur gitu ya. Jujur saya sempat emosi gitu di beberapa postingan, saya emosi, saya nulisnya sampai emosi juga gitu kan. Karena ternyata nggak sesuai ekspektasi aku gitu. Selama ini aku pikir teduh banget. Baru sadar sekarang ini bahwa ya begini ternyata gitu. Saya jadi paham ya, kalau dulu mungkin ada teman-teman dari NU yang gak sepaham dan kemudian resisten gitu ya. Aku jadi ngerti sekarang sih kenapa gitu ya. Kalau sekarang kejadian hal seperti ini terjadi sama teman-teman yang di Muhammadiyah, mirip-mirip juga sih sebenarnya. Walaupun saya agak miris juga ngeliat keadaan kayak gini ya. Saat ada satu sudut pandang yang nggak sama atau nggak sejalan, maka yang berbeda pandangan adalah salah semuanya. Apalagi dulu kalau nggak salah Nabi itu pernah mempersatukan antara Muhajirin sama Ansar gitu. Dua pihak yang belum kenal sebelumnya jadi saudara. Lah ini saudara sendiri. Maka kedepannya kalau terjadi lagi hal resisten seperti ini, yang biasanya aku nggak spam dengan metode atau caranya gitu ya, mungkin hanya beda. Menurutku ini hanya beda sudut pandang gitu. Sekarang aku jadi paham. Aku jadi paham kenapa sebabnya bisa kejadian seperti itu. Jujur membuktikan ke aku pribadi bahwa aku tuh masih belum tahu apa-apa gitu. Aku masih belum tahu banyak. Selama ini aku lihat tuh cuma cover depan permukaannya doang gitu ya. Apa namanya, awamnya saya gitu. Statementnya tuh nyari kata-kata yang paling bisa nyakitin. Sampai kalimat yang nyakitinnya udah saya capture tadi di sebelumnya. Untuk teman-teman yang aku tahu di pengajian itu adalah orang-orang yang halus-halus, orang-orang yang dengan adab-adab yang baik ya. Tapi kenapa di online jauh beda ya? Tapi kok kenapa nggak ada yang disegani gitu untuk mencoba melembutkan narasinya? Malah cenderung lagi nambahin lagi konten untuk menajemin lagi nih lisan yang sesirkelnya lagi. Apakah ini sebenarnya wajah muslim yang ingin disampaikan gitu? Karena aku juga nggak punya ilmu, ya kita biarin ranah perbedaan pandangan diskusi ilmu kita serahin kepada para orang-orang yang berilmu, kepada para asatidz, para ustadz untuk saling bertemu untuk membincangkan ini, mengesepakati kira-kira bagaimana jalan tengahnya untuk yang akur gitu. Apa tentunya juga mereka punya adab-adab yang baik dan juga dalil-dalil yang baik gitu. Aku nggak bahas itu. Yang aku bahas itu komennya ya guys. Yang aku bahas ini murni komennya. Malu ngeliatnya kita. Bukannya jadi gitu ya, aku jadi terinspirasi. Aku malu. Ya itu malu, dari komennya tuh malu gitu. Netizennya lah, jamaahnya lah, keras banget asli. Ya hebat, teman-teman hebat semua kok. Udah keren ilmunya. Kami ini masih pakai ilmu semuanya gitu ya. Kalau kami dianggap berbeda dan belum nyampe ilmunya, doain aja gitu. Kasih husnuzon, nih saudaranya juga nih. Kita masih proses belajar gitu, belum tahu apa-apa gitu kan. Mungkin setiap orang tuh punya proses belajar yang beda-beda gitu. Ada yang mungkin dia dulunya latar belakang musik, ada yang latar belakang dunia seni, ada yang latar belakang dunia art apa segala macam. Beda-beda prosesnya gitu, jangan disamain. Mungkin nyampenya juga beda gitu. Ya semoga Allah ngampunin proses kami. Jikapun dalam proses ini mungkin banyak kesalahan, mohon Allah ampunin gitu. Aku sih nggak mengeneralisir semuanya kayak gitu. Banyak yang halus, lebih banyak yang baik gitu. Yang
yang santai gitu, yang santun. Ya tapi nggak ngeredamin juga gitu. Yang nongol di permukaannya begini-begini. Apa mungkin nggak ada gitu satu yang mengingatkan gitu. Jangan komennya jangan galak-galak gitu. Kalian ini kan ahli ilmu gitu. Salah terus lah kita pokoknya. Semoga Allah selalu menjaga guru-guru kita juga semuanya, para habaib, para kiai, para gus semuanya. Ya, para ustadz-ustadz yang membersamai proses kami yang sering offset, yang mungkin ya bukan anak pesantren, tidak dididik dari kecilnya itu di lingkungan beragama gitu, dan mereka dengan sabar melakukan ini gitu ya. Kita masih banyak banget kekurangan. Mudah-mudahan Allah jaga niat kita ini dalam proses ini ya. Perpecahan dan perselisihan ini sesuatu yang diinginkan oleh mereka yang membenci bersatunya ukhuwah. Makanya kalau mau bikin ribut gampang, bahas musik, kunut, salawat ini aja digosok terus gitu kan. Udah tahu nih pasti beda pendapat, udah tahu masing-masing punya pendapatnya masing-masing dengan dalilnya masing-masing, gosok aja terus gitu ya. Ini para stakeholder juga tahu gitu sebenarnya hal ini pasti akan menjadi sesuatu yang seksi untuk dibahas dan pasti rame. Jadi saranku teman-teman semua, untuk kita nih bareng-bareng masih belajar ya, bukannya untuk udah ahli ilmu ya, masih belajar, yuk kita cari sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya ya, kita nikmati prosesnya, jangan tutup aliran ilmu dari satu sisi aja gitu. Ya namanya kita lagi masih proses lah, duniaannya juga masih 50-50, masih belum sempurna, masih sering kena hujatan dari polisi ya, haram gitu ya. Guys, ini jangan melemahkan ya, kita nikmati aja nih prosesnya ya. Untuk teman-teman yang sekarang masih nikmatnya ketika sholat mau pakai kunut, monggo. Mau nggak pakai kunut, monggo. Mau tahiyatnya goyang-goyang gitu, monggo. Mau nggak, monggo. Mau salawatan, monggo. Enggak juga, monggo. Ya kan, mau masih udah nggak mau ada musik, monggo. Masih belum bisa lepas dari musik juga, monggo. Gitu. Bahkan masih maksiat aja nih sekarang, monggo. Pintu Allah selalu terbuka, guys. Gitu. Mau apapun kondisinya, balik ke Allah. Gitu. Kita kan masih proses gitu. Sabar, pasti akan banyak hujatan dari yang udah lebih ngaji duluan ke proses kalian. Banyak yang nggak akan suka gitu, tapi ya ini adalah prosesnya guys gitu, sabar aja gitu ya. Kami ini masih berubah jalan guys, jadi teman-teman dulu yang menyakain aku gimana-gimana, yang nyakain aku kaku segala macam, emang karena aku nggak tahu gitu. Dan untuk teman-teman yang lebih senior ngajinya, lebih sabar sama kita masih sering bikin kesalahan di sosial media. Nanti teman-teman ketika sudah menemukan kenikmatan ibadahnya, kenikmatan berkuahnya, terserah teman-teman nanti mau arahnya kemana. Mau ke Muhammadiyah monggo, mau ke NU monggo, mau ke Salafi monggo, ke Jamaah Tabligh monggo, persis lah segala monggo semuanya. Dan pencarian ini seumur hidup. Di tengah jalan mau pindah gitu juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa untuk tetap meminta bimbingan sama Allah. Mudah-mudahan diarahkan ke lingkungan dan circle-circle yang baik gitu ya. Ketika pada satu circle tersebut ada yang suka menyerang saudaranya, menurut saya stop, berarti keliru gitu ya. Hindari yang seperti ini. Jangankan sama saudara, misalnya sama teman-teman yang non muslim pun kita mestinya juga harus merangkul, kita bisa muamalah bareng gitu ya, karena ini bukan agama biasa nih. Islam ini rahmatan lil alamin. Kita tunjukkan bermanfaatan kita, jangan kita jadi eksklusif sama orang lain yang kemudian kita udah merasa paling benar sendiri, padahal kita juga masih banyak kekurangan. Kita perlu banyak mengkoreksi diri sendiri gitu ya. Wah, beramai-ramai komen yang mempermalukan orang depan umum, periksa aja nih dari ngaji di mana nih kayak begini gitu. Ya udahlah, nggak usah aja dilanjutin ya. Nggak usah jadi polisi dulu lah, ilmu kita juga belum seberapa. Kalau mau jalan bareng oke, nggak jalan bareng juga nggak apa-apa, selama teman-teman udah syahadat kita udah saudara seakidah. Teman-teman nggak perlu harus manhaj sama aku dulu untuk baru kemudian aku jadiin saudara, nggak perlu gitu ya. Aku nggak perlu bikin syarat-syarat yang lebih tinggi syaratnya dari syaratnya Nabi. Kita setelah syahadat, kalian ini saudara aku, gitu. Udah secara akidah ya. Kalau untuk yang berbeda keyakinan, saudara senegara, itu kan. Aku tahu nih ngomong gini juga pasti aku dihujat lagi nih, gitu. Tapi aku tetap takzim sama guru teman-teman semuanya. Dari mana aja aku takzim. Nah, uhibbuka fillah, semua teman-teman aku. Selama masih punya semangat sama-sama untuk bersatu, kita bersaudara guys. Ya kita jangan saling judgement lah. Kita masih banyak kekurangan, tapi udah capek-capek ngislamin umat, ya jangan sampai kita hanya yang ngafirin saudara kita sendiri. Ya guys. Ya pasti aku bakal kena hujatan, aku cuma ngasih unek-unek aja nih. Mungkin kalau kita tanya gini, kira-kira apa sih yang jadi impact benefit di umat dengan adanya ini gitu ya. Apa kira-kira
prestasi karya dari si pembuat konten yang memviralkan ini lagi. Impact yang paling terlihat adalah umat berpecah, saling hujat, saling hina, saling merendahkan, mengolok ulama, memperuncing, sampai akhirnya ada yang ngomong mengkafirkan ulama. Ini adalah karya dari si pembuat konten yang memperuncing keadaan. Dan pemancing awal dari konten ini akan bertanggung jawab dengan setiap dosa jariah per satu kata hujatan yang terlontar, yang mengalir dari tulisan-tulisan, dari komentar-komentar, penghinaannya, mempermalukannya, semuanya ya untuk saudaranya sendiri gitu ya. Apalagi saya dapat dari Ustaz Salafi nih ya, bahwa mempermalukan saudaranya sendiri berat dosanya seperti dosa riba. Jadi untuk teman-teman jangan sampai ikutan di situ, karena ini termultiply dengan ribuan-ribuan dosa yang bergelimang dari kolom-kolom komen ini gitu ya. Kalau sampai ikutan, teman-teman siap-siap puasa kalian, sholat kalian udah capek-capek akan ditransfer ke orang yang kalian gibahin. Kalau sekarang makin jelas seolah ada satu kelompok tertentu yang paling benar, yang lain salah. Impactnya juga para asatidz yang justru berdakwah dengan kelembutan, mereka akan kembali terimage seolah-olah begini, Ustadz ini nggak bisa terima perbedaan. Padahal beliau lembut, tapi karena mungkin dalam circle yang sama seolah ini sama nih. Dan aku mendoakan tetap semoga dakwah bisa tetap lancar, dakwah para asatidz dilindungi Allah semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu jalan tengah yang paling baik ya. Ini juga materi udah lama pernah jadi bahan diskusi, aku nggak tahu sebabnya apa diulang-ulang lagi ya. Sementara kita ini masih sibuk banget ngomongin musik ini ya, padahal nggak usah konten lama, konten baru ada yang fresh nih untuk teman-teman bisa omongin. Nggak tahu apa, Rafah dibom lagi, diabisin lagi suara kita di situ. Rafah abis sebentar lagi. Jujur aku sebagai muslim malu sebenarnya, masih jauh kita. Impian untuk mempersatukan umat, untuk bebasin Al-Aqsa katanya ngaca dulu, halu kali ya. Kayak begini aja perbedaannya nggak selesai. Mimpi kita bebasin Al-Aqsa, bersatu aja nggak bisa, terima perbedaan aja nggak mau. Ini semestinya waktunya kita bersanding, bukan bersaing. Teman-teman, dimanapun, siapapun, selamat untuk siap-siap memanen apa yang kamu tanam hari ini. Di masa yang akan datang, ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Itu sedikit curhatku, ya mohon maaf jika ada kesalahan. Nggak perlu berdebat di kolom komentar, karena sudah pasti teman-teman yang benar. Aku ini nggak punya ilmu, jadi udah pasti teman-teman yang lebih baik, teman-teman yang benar. Aku udah pasti salah kok, gitu ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai semua.